Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Nasdem sebut Surya Paloh ingin Jokowi berakhir soft landing ya. Ada apa begitu? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat ya dengan kata lain bahwa ya kalau Pak Jokowi dengan akhirnya ya baik begitu diterima oleh masyarakat ya boleh-boleh aja begitu kan. Tetapi baik dari hati Surya Paloh ini sangat luar biasa begitu ya. Tetapi di satu sisi begitu kan. Bagaimana kalau pada akhirnya begitu ya di posisi ya Jokowi berakhir dengan tidak dihormati masyarakat, dengan menimbulkan masalah ya di situ ya. Bahkan di satu sisi begitu kan kegagalan luar biasa di situ. Apa boleh buat begitu? Ini kan kata rakyat di situ begitu. Untunglah Pak Surya Paloh mengatakan bahwa ini soft landing yang berakhirnya dari Pak Jokowi begitu. Karena ini kan menjadi koalisi pemerintah ya, masih aktif di situ Partai Nasdem begitu kan. Tetapi mari kita baca, ini menarik begitu kan ya, komentar-komentar netizen agak memanas sebenarnya seperti ini. Ini komentar-komentar dari Rizal Ramli ya. Nasdem sebut Surya Paloh ingin Jokowi berakhir dari soft landing ya. Rupanya Surya Paloh sudah dapat memprediksi bahwa Jokowi kemungkinan besar berakhir ya crash landing ya, alias hancur berantakan, alias dikejar-kejar. Ya bisa saja begitu kan ya. Maka tidak mungkin Pak Surya belum bisa menebak bahwa Pak Jokowi akan berakhir soft landing begitu kan, berharap di situ tapi rupanya crash landing di situ begitu. Pada akhirnya apa yang terjadi ya? Kegagalan ya, angka korupsi semakin buruk, Indonesia semakin buruk dan sebagainya begitu ya. Pemecah belah kesatuan bangsa ya, nih kalau ini Rizal Ramli pengecut katanya begitu ya. Kasihan lo Bob, belain juraganmu mati-matian, emang lu dapat apa ya? Harus hati-hati ya bela juraganmu bro ya, pastikan menggunakan isi kepalamu bukan isi pantatmu. Ini banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen begitu. Ada pro kontra di situ begitu kan ya. Rezim ini menghalalkan segala cara ya untuk menang. Kalau kalah 2024 akan masuk penjara semua, katanya begitu ya. Bahkan ya crash landing ya bisa hancur berkeping-keping itu akhirnya. Kasihan amat lu Jokowi ya. Ya bisa saja di tangan rakyat begitu ya, diadili dan sebagainya begitu. Karena kekuatan itu menjadi potensi luar biasa karena ada rakyat di situ begitu ya. Tapi di satu sisi katanya 90% rakyat Indonesia puas begitu terkait dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi kalau puas begitu 90% berarti 220 juta penduduk Indonesia. Berarti kan 150 juta begitu kan. Bukan ya sekitaran segitu begitu ya. Satu-satunya ketua partai koalisi pemerintah yang independen dan tidak menjabat di pemerintahan. Satu keputusan yang betul-betul sudah dihitung dengan matang. Sehat selalu untuk Bang Surya Paloh ya. Jangan lari lo ya, permainan lo terlalu jorok, kasar dan sembrono. Nilai-nilai luhur berbangsa dan bernegara yang dibangun dengan susah payah amburadul gara-gara lo. Hutang menggunung, lembaga negara dipenuhi, gorong-gorong dan penjilat. Wow, banyak sekali kritikan-kritikan netizen di sini begitu ya. Jadi di satu sisi memang dalam jangka panjang infrastruktur itu baik begitu. Karena itu adalah investasi begitu ya dalam jangka panjang. Tapi ya konsesinya kita lihat saja. Kalau keuntungannya bisa 80 tahun, 50 tahun itu gimana begitu kan. Memang perawatan di situ begitu. Ya kalau tidak berantakan begitu ya. Tinggal ini rakyat telah berada pada titik jenuh jika masih merasa paling hebat dan kuat. Mungkinkah jalan pulang ya ke Solo dengan tenang dan mudah berubah jalan pulang ke penjara? Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, Nasdem sebut Surya Paloh ingin Jokowi berakhir soft landing, katanya begitu ya. Dikutip dari CNN Indonesia begitu ya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan bahwa Ketua Umum Surya Paloh ingin ya Presiden Joko Widodo mengakhiri pemerintahannya dengan mulus alias soft landing. Saya setuju dengan itu begitu karena sudah tahu Pak Surya Paloh bahwa negara kita ya seperti ini begitu ya. Menurut Willy, keinginan itu menjadi fokus Nasdem saat di kabinet. Karena itu ya kata dia, Nasdem tak bisa ya tak salahkan ya meski jatah kursi menteri di kabinet berkurang ya setelah Menteri Koordinasi ya Komunikasi dan Informatika John G. Plate terjerat kasus korupsi. Bahkan ya konsen Nasdem adalah menyelesaikan pemerintahan secara baik ya, soft landing itu yang menjadi konsen Nasdem ya, kata Willy dari Posket What the Fact Political CNN Indonesia. Tapi ini menarik begitu dalam hal-hal seperti ini begitu kan. Dan persoalan-persoalan politik itu ya yang namanya oposisi dan koalisi pasti ada sesuatu yang memanas di situ begitu ya.
Bahkan dia menyebutkan komitmen itu telah disampaikan Surya Paloh dalam pidatonya di HUT Partai Nasdem ke-11 ya, beberapa waktu lalu. Willy mengatakan komitmen Nasdem berada di pemerintahan bukan hanya perkara politik kekuasaan. Willy ingin Nasdem bisa menunjukkan suatu politik moral dan menjelaskan pasangan surut hubungan Paloh dengan Jokowi ya, tak menjadi masalah dalam urusan kerja negara ya. Tetapi di satu sisi bagi kami ya apalah buat begitu ya, kalau memang ya di satu sisi Pak Jokowi enggan begitu kan ya, karena mungkin di satu sisi Pak Surya Paloh mengusung Anies Baswedan sehingga bisa menjauhi di situ begitu, tapi Pak Surya Paloh tidak ada niat untuk menjadi permusuhan itu begitu ya. Jadi politik itu tidak semata-mata war position dalam ranah kekuasaan, tapi juga virtu di sana. Ada kebijakan, ada moral di sana. Willy pun mengatakan ya, Paloh memiliki hubungan istimewa dengan Jokowi. Menurutnya dia hubungan keduanya seperti kakak adik. Katanya begitu ya. Ketemu dengan Puan begitu di situ begitu ya. Terus kemudian ketemu dengan Airlangga, ketemu dengan ketua-ketua umum yang lain begitu ya. Pak Surya Paloh diperhitungkan ternyata begitu ya. Bahkan jadi tentu kita Bang Surya ketemu Jokowi, mereka tentu berbicara banyak hal untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Konteks ini yang harus kita lihat dan ingin menunjukkan kepada publik, jangan hanya berpolitik dalam konteks sepakat ya sepetak tanah ya, kekuasaan dan kursi menteri imbuhnya. Ini kan sudah jelas begitu apa yang disampaikan si Willy itu begitu kan, bahwa Pak Jokowi ya ingin berakhir dengan soft landing begitu, karena ini adalah pembantu begitu ya. Partai Nasdem di satu sisi menjadi menteri di situ ya, gabung ke koalisi karena punya tanggung jawab di situ untuk memajukan bangsa dan negara. Tapi satu sisi kenapa Pak Jokowi masih cawi-cawi itu begitu kan. Masalah pilihan itu kan bukan tergantung dari Pak Jokowi, tapi tergantung dari hati Partai Nasdem begitu kan, hati masyarakat dan sebagainya begitu ya. Kalau Partai Nasdem dimusuhi begitu kan, bagaimana? Padahal anak-anak Pak Jokowi begitu kan ya mengikuti kiprah dari Pak Jokowi. Saya kira jangan begitu ya. Karena apa? Karena di satu sisi begitu, suatu saat nanti pasti membutuhkan Partai Nasdem. Partai Nasdem kekuatannya luar biasa di situ begitu kan. Bahkan 1 juta anggota di situ. Bayangkan bisa menggerakkan seperti itu begitu. Jadi apa artinya? Mesin politik dari Surya Paloh itu sangat penting dan bahkan ya lawan-lawannya Pak Prabowo aja ya, Pak Ganjar saja bisa iri kepada Anies Baswedan begitu ya. Dengan adanya ya Pak Surya ini, Pak Surya Paloh memberikan kontribusi besar kepada Anies Baswedan di situ di koalisi perubahan tentunya begitu ya. Dan bahkan dia berani begitu, tidak seperti Airlangga begitu ya, mengambil semua keputusan dan lini yang menjadi ya penting ya bagi perubahan bangsa dan negara. Satu-satunya ide adalah mendukung atau mengusung Anies Baswedan. Apapun ya yang dilakukan, apapun dampaknya, apapun problemnya, Anies Baswedan tetap melanjutkan mengusung Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan menjadi restorasi yang sangat luar biasa untuk perubahan bangsa kita. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.